Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya sedang berada di kampus karena perkuliahan sudah dilaksanakan 50% secara offline. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai mengapa harus kuliah di Politeknik. Apakah itu untuk kamu, calon-calon mahasiswa baru? Temukan jawabannya. Let's go. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan ilmu terapan. Sehingga boleh dibilang politeknik akan sangat fokus dalam mengembangkan atau melakukan praktek dibandingkan teori. Secara umum untuk presentasi praktek dan teori adalah 70 dan 30%. 70% untuk praktek, 30% untuk teori. Kemudian berbeda dengan universitas. Kalau politeknik hanya menyelenggarakan atau menyediakan jenjang studi vokasi atau kejuruan yang terdiri dari D3 dan D4. Tujuan dari politeknik sendiri yaitu mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja atau fokus ke skill dan kemampuan dari peserta didik untuk menghadapi tantangan global dalam persaingan di dunia kerja. Gelar yang didapat. Kuliah di Politeknik, mahasiswa akan mendapatkan jenjang pendidikan D3 dan D4 atau yang disebut dengan diploma, yang nantinya lulusan yang telah dinyatakan lulus dari program studi D3 akan mendapatkan gelar AMD atau ahli media. Sebagai contoh, saya lulus dari program studi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Subang. Saya akan mendapatkan gelar Adan Effendi AMD T atau ahli media teknik. Sedangkan apabila saya lulus dari program studi D4 Teknik Mesin Politeknik Negeri Subang, saya akan mendapatkan gelar Adan Effendi STR atau Sarjana Terapan. Apa bedanya lulusan S1 S1 dari Universitas X dengan lulusan dari D4 Politeknik? Secara umum tingkat mereka akan sama karena lulusan sarjana, namun yang berbeda adalah gelarnya. Kalau lulus dari S1 Teknik Mesin dari universitas akan mendapatkan gelar Adan Effendi ST atau Sarjana Teknik. Sedangkan apabila kita lulus dari D4 Politeknik jurusan Teknik Mesin, kita akan mendapatkan gelar Adan Effendi STR. Itu perbedaannya. Kemudian, apakah lulusan dari Politeknik D3 dapat melanjutkan kuliah ke D4 atau dari D4 dapat melanjutkan kuliah ke S2? Jawabannya bisa. Sebagai contoh, mahasiswa saya tahun kemarin 3 orang dari jurusan D3 Teknik Mesin mendapatkan beasiswa 2+I atau 2 tahun kuliah untuk D4, 1 tahun bekerja di industri. Mereka melanjutkan kuliah di Universitas Negeri di Taiwan atau di Cina ya. Dan saat ini mereka sedang kuliah, 2 atau 3 tahun lagi mereka akan pulang dengan mendapatkan gelar yang setara dengan S1 atau D4. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa lulusan dari Politeknik dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk kuliah atau mendapatkan beasiswa di jenjang selanjutnya. Itu tergantung dengan tujuan, passion, kesempatan dan kemauan dari mahasiswa tersebut. Politeknik sendiri tujuan utamanya adalah menghasilkan lulusan yang siap kerja, berarti kerja jurusan apa tujuan pertama. Kedua, apabila dia tidak bekerja, dia bisa membuka usaha atau menjadi wirausaha sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, dia dapat melanjutkan studi lanjut sesuai dengan bidang atau kemauannya. Jadi untuk para mahasiswa yang saat ini sedang kuliah di program diploma atau D3 D4, kalian mempunyai kesempatan yang sama untuk melanjutkan kuliah apabila ingin menjadi atau berkuliah mendapatkan jenjang yang lebih tinggi lagi. Politeknik sama seperti universitas terdiri dari 2 jenis, yaitu politeknik negeri dan politeknik swasta. Di Indonesia sendiri saat ini banyak politeknik negeri yang beberapa di antaranya seperti Politeknik Negeri Sriwijaya di Palembang, ada Politeknik Negeri Bandung, ada Politeknik Negeri Semarang atau Politeknik Negeri Jakarta, ada juga Politeknik Negeri Lampung, Politeknik Negeri Samarinda dan lain-lain. Masih banyak politeknik. Yang saya ketahui ada 39 ya politeknik yang berstatus negeri, sedangkan yang berstatus swasta itu banyak di kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Kemudian
di tahun 2014 itu memang banyak politeknik baru yang baru dilahirkan, mulai dari politeknik swasta yang dinegerikan atau yang benar-benar lahir dari status politeknik negeri. Contohnya seperti Politeknik Negeri Subang, Politeknik Indramayu, Politeknik Negeri Fakfak, Politeknik Negeri Cilacap, dan lain-lain. Sehingga bagi kalian calon mahasiswa yang memang tertarik untuk melanjutkan fashion kalian apabila di bidang keteknikan, kalian bisa melanjutkan studi kalian di politeknik yang saya sebutkan tadi, atau politeknik lain yang kalian minat atau letaknya dekat dengan wilayah kalian. Yang harus dilakukan adalah cek alamat web dari website dari politeknik tersebut. Itu yang harus dilakukan. Apabila calon mahasiswa berniat untuk masuk di politeknik, ada 3 jalur yang saya ketahui. Yang pertama adalah seleksi nasional masuk politeknik negeri atau SNMPN yang dilakukan secara nasional. Kemudian ada juga seleksi bersama masuk politeknik negeri atau SBMPN, ini juga dilakukan secara nasional. Artinya ada yang jalur undangan, ada yang jalur tes tertulis secara nasional. Kalian bisa ikutin. Kemudian opsi terakhir, kalian bisa ikut di jalur UM atau jalur ujian mandiri. Ujian mandiri dilakukan di politeknik atau di tempat tujuan kampus kita masing-masing. Sehingga please cek alamat website, cek informasi beasiswa dan lain-lain, terutama untuk yang memang ingin mendaftar KIP, mendaftarkan beasiswa bidik misi dan lain-lain. Saya harapkan kalian bisa melanjutkan studi di tempat atau di kampus yang memang kalian impikan. Jurusan atau program studi di politeknik. Kita ambil contoh beberapa politeknik yang mulai dari politeknik yang baru dan politeknik yang lama dan politeknik swasta. Kalau politeknik yang baru kita ambil contoh di Politeknik Negeri Subang, di website resmi kita bisa melihat ada 4 program studi yang disediakan, yang semua adalah program studi D3, yaitu program studi Sistem Informasi, Agroindustri, Pemeliharaan Mesin, dan D3 Keperawatan. Saat ini di Politeknik Negeri Subang hanya menyediakan D3 program studinya, namun sedang diajukan untuk mengajukan program studi D4. Sehingga apabila memang nanti tahun depan atau tahun depannya lagi sudah buka dan kalian tertarik untuk mengikuti program studi D4, kalian bisa mendaftar di sini. Kemudian ini dari Politeknik Negeri Sriwijaya yang ada di Palembang. Di situ ada jurusan atau program studi teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, ada juga bahasa Inggris, ada juga akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Kalian langsung bisa buka websitenya apabila kalian berada di sekitar Sumatera atau di Sumatera Selatan lebih tepatnya. Di situ menyediakan program D3 dan D4. Dan ada beberapa program yang sudah bekerja sama ya. Dulu ada program yang bekerja sama dengan salah satu PT BUMN, sehingga apabila lulus mereka langsung diterima bekerja. Nah, untuk informasi tersebut kalian mungkin bisa cek apakah jurusan atau bidang yang saya sebutkan tadi masih ada atau tidak. Kemudian ada Politeknik Piksi Ganesha Indonesia atau dulu namanya Politeknik Dharma Patria Kebumen. Setahu saya ini politeknik berada di kota atau di Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah. Di situ ada jurusan Sistem Informasi, Keuangan, Teknik Elektronika dan Komputer, Teknik Otomotif, dan Teknik Elektro. Dulu saya menjadi dosen di D3 Teknik Otomotif, sehingga saya mengenal kampus tersebut. Walaupun kampus ini swasta, namun kampus fasilitas dan kemauan dari manajemennya cukup baik untuk melanjutkan atau meluluskan mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi dalam menyelesaikan gelar di politeknik. Sehingga apabila kalian memang berada di sekitar Jawa Tengah, mungkin kampus ini cocok untuk menjadi kampus tujuan dari kalian. Kita masih akan banyak membahas mengenai apa sih perbedaan kampus politeknik dengan kampus universitas ya, atau kampus yang sarjana atau akademik. Dikutip dari Kemenperin bahwa kampus vokasi atau kejuruan dia akan fokus menunjang kalian di bidang studi tertentu. Kemudian program ini bertujuan untuk mempersiapkan alumninya menjadi tenaga kerja yang siap kerja secara dan bersaing secara global. Artinya politeknik
sangat memfokuskan lulusannya mempunyai kompetensi dan fokus di bidang-bidang tertentu untuk bersaing meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Sedangkan apabila kita kuliah atau menjadi sarjana, ditujukan kepada peminat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Di pendidikan sarjana ini, akademik yang lebih terfokus pada teori keilmuan sesuai dengan jurusan yang diminatin. Sehingga bagus vokasi atau sarjana semua sama-sama bagus, tergantung dengan fashion, kemauan, kemampuan, dan kesempatan kalian. So, kalian dapat memilih masa depan kalian sesuai dengan fashion, itu yang utama. Jangan dipaksakan. Dikutip dari Halo Kampus, ini perbedaan ya beberapa kampus atau bentuk perguruan tinggi. Kalau akademi komoditas itu sebenarnya termasuk vokasi, dia fokus di bidang D1 dan D2. Kemudian ada akademi itu D1, D2 dan D3. Untuk sekolah tinggi itu bisa akademi, bisa akademik, bisa vokasi, dan bisa profesi. Kemudian ada institut, ada universitas, dan ada politeknik. Nah, di sini bisa dilihat bahwa politeknik menyelenggarakan D1, D2, D3, dan D4. Namun saat ini politeknik fokus ke D3 dan D4. Karena rencananya politeknik memang malah lebih difokuskan ke D4 ya sekarang. Karena politeknik akan berupaya untuk disetarakan dengan universitas. Walaupun secara keilmuan bidangnya beda fokus dan beda fokus ya. Dulu para dosen saya pernah menjelaskan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk melihat jelas perbedaan dari politeknik dan universitas. Ini bisa dilihat bahwa pendidikan berbasis keilmuan yang warna kuning adalah universitas, sedangkan pendidikan berbasis keahlian adalah politeknik. Jadi kalau di jenjang menengah itu ada SMA S1, S2 dan S3, itu di bidang akademik. Saya pun mengenyam pendidikan di bidang akademik sebenarnya. Tapi saat ini saya menjadi dosen di bidang vokasi atau di bidang kejuruan atau di bidang keahlian. Saya dulu SMA, kemudian melanjutkan S1 di Palembang di Universitas Sriwijaya, kemudian saya melanjutkan di Universitas Negeri Jogja. Sedangkan saat ini saya bekerja dan menjadi dosen D3 di jurusan teknik mesin yang ada di Politeknik. Bisa dilihat di sebelah kanan bahwa untuk SMK itu bisa memilih, apabila ingin melanjutkan kuliah bisa memilih D1, D2, D3, dan D4, atau melanjutkan S2 terapan dan S3 terapan. Untuk standar dari KKNI-nya, untuk D3 adalah standar KKNI 5, sedangkan untuk S1 dan D4 itu di standar KKNI 6. Itulah mengapa S1 dan D4 sebenarnya di KKNI atau standarnya sama. Dan tidak ada perbedaannya dari jenjang. Mereka juga bisa dapat melanjutkan kuliah ke S2, mengambil profesi atau spesialis, atau juga menjadi ahli di S2. Nah, inilah kerangka KKNI yang menurut saya masih jelas bahwa politeknik dan universitas memang berbeda dari segi fokus, namun dari segi jenjang mereka sebenarnya sama, tujuannya juga sama, untuk meningkatkan kompetensi kalian, keilmuan yang ada atau bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Jika kalian mempunyai fashion yang mengarah ke bidang keteknikan, kemudian lebih suka praktek, kalian boleh masuk ke politeknik atau kalian pilihlah politeknik. Apabila kalian spesifik ingin ahli di satu bidang tertentu, kalian boleh masuk di politeknik. Apabila kalian lebih suka praktikum dibandingkan teori, pilihlah politeknik. Apabila kalian memang memiliki jiwa kreativitas yang tinggi, pengen berinovasi, kalian bisa masuk ke politeknik. Kemudian apabila kalian ingin bekerja setelah lulus kuliah, langsung bekerja, kalian pilih atau kuliah di politeknik. Kemudian apalagi perbedaan atau kelebihan ketika kalian masuk atau kuliah di politeknik? Dulu saya lulus dari akademik ya S1, sehingga saya hanya merasakan magang hanya selama 3 bulan pada waktu itu di program studi pendidikan teknik, hanya 3 bulan. Tapi apabila kalian masuk di politeknik,
PKL atau magang, kalian akan magang minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Sehingga kompetensi kalian, atmosfer industri kalian akan mendapatkan lebih banyak dan lebih lama. Hal tersebut karena Politeknik fokus ke kompetensi atau hands on atau mempraktekkan, sehingga kalian dapat magang lebih lama di industri. Apalagi sekarang ada kampus Merdeka Belajar ya. Kalian coba masuk di Politeknik. Kemudian sebelum lulus kalian akan mendapatkan SKPI. Apa itu SKPI? Nah, SKPI lah yang tidak saya dapat ketika saya kuliah di S1 akademik. Saya tidak mendapatkan SKPI. Kalau di Politeknik kalian akan dibiayai untuk mendapatkan SKPI. SKPI adalah sertifikat kompetensi pendamping ijazah. Semua Politeknik mewajibkan kalian lulus dengan SKPI. Sehingga lulusan dari Politeknik akan mendapatkan atau memegang sertifikat pendamping ijazah dan mendapatkan ijazahnya sendiri beserta transkrip. SKPI adalah sertifikat kompetensi. Contoh, apabila mahasiswa saya lulus dari D3 Politeknik Negeri Subang jurusan Teknik Mesin, dia akan mendapatkan ijazah dan transkrip nilai, kemudian mempunyai 2 sertifikat kompetensi pendamping ijazah sesuai bidang kaliannya. Kalau di jurusan Teknik Mesin, tahun kemarin mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui BNSP atau secara nasional, sertifikat LAS 3G dan sertifikat gambar atau AutoCAD CAD. Jadi ada 2 sertifikat. Selain ijazah dapat sertifikat pendamping ijazah. Sertifikat inilah yang akan membuat industri yakin bahwa anak ini mempunyai kemampuan. Nah, seperti itu. Sehingga dosen-dosen juga harus mempunyai sertifikat kompetensi bidang tersebut. Nah, apabila kalian kuliah di misalnya di jurusan agroindustri atau sistem informatika atau di keperawatan, kalian akan mendapatkan SKPI sesuai dengan bidang kalian yang menunjang karir kalian ke depan. Kemudian kalian akan merasakan yang namanya TA. Kalau di S1 disebut skripsi, kalau di kampus Politeknik kadang disebut proyek akhir atau tugas akhir. Nah, itu sama sebenarnya, mengerjakan sebuah karya tulis ilmiah. Namun bedanya kalau di Politeknik akan berbasis terapan atau yang lebih aplikatif. Itu kelebihan dari Politeknik apabila kalian tertarik untuk masuk di Politeknik. Apa perbedaan dosen di Politeknik sama di universitas? Secara umum dosen di Politeknik dan universitas sama. Jadi mereka minimal lulusan dari S2 baik dalam dan luar negeri, dapat mengikuti sertifikasi dosen, dapat mengikuti hibah dan PKM nasional. Kalau di Politeknik lebih banyak melaksanakan ke penelitian terapan, kemudian sama-sama membimbing PKL dan tugas akhir. Kemudian kalau di Politeknik lebih fokus dosen yang mempunyai kompetensi atau keahlian di bidang-bidang tertentu. Kemudian umumnya bergelar lulusan terapan. Tapi saya termasuk membuktikan ya bahwa sebenarnya lulusan dari akademik juga banyak yang bisa berkarir di Politeknik. Dulu teman-teman S2 saya dari mungkin bisa 40 sampai 50 mahasiswa yang lulusan S2, mungkin 1-2 orang yang berkarir di bidang vokasi atau di Politeknik. Dan saya sendiri yang pernah besar di bidang akademik, saya merasakan sekali bahwa di bidang Politeknik atau di bidang vokasi kalian atau kompetensi sangat diutamakan, sehingga boleh dibilang saya belajar lagi menjadi dosen, belajar lagi di bidang-bidang keteknikan, belajar lagi di bidang teknik mesin. Namun saya tidak pernah putus asa dan tidak mau menjadi orang nomor 2 atau nomor 3. Saya selalu berniat dan bermimpi untuk menjadi yang terbaik. Kalian juga harus seperti itu dimanapun kalian berada. Mau Politeknik atau kuliah di universitas sebenarnya tidak akan banyak berbeda. Kenapa tidak akan banyak berbeda? Saya banyak melihat banyak orang yang kuliah atau bekerja tidak pada passionnya, dia akan gagal dan menyerah. Saya banyak melihat tersebut. Kuliah dipaksakan di Politeknik, dia akan gagal. Kuliah dipaksakan di satu jurusan yang bukan bidang keahliannya atau bukan passionnya, dia akan gagal. Bekerja di sesuatu bidang yang dia dipaksakan di bidang tersebut, dia akan gagal.
Tapi ada beberapa orang yang tidak gagal, yang bekerja bukan pada bidangnya. Apa? Dia ingin belajar, dia ingin mencoba, dia ingin berusaha. Dan apabila sekarang kalian sudah atau sedang kuliah 1 semester di politeknik atau di universitas atau di jurusan-jurusan tertentu dan merasa itu tidak passion kalian atau kalian terbeban kuliah di situ, lebih baik pindah ke kampus atau ke jurusan yang kalian lebih sukai. Apabila tidak, kalian akan terbelenggu dengan masa-masa yang sulit atau masa-masa yang menjadi beban bagi kalian. Tapi kalau saat ini kalian sudah semester kuliah S1, sekarang semester 6, jangan berhenti atau pindah kampus, sudah sangat tanggung. Menurut saya cocok untuk pindah kampus adalah di 1 semester atau 2 semester atau di tahun pertama. Kalau lebih dari itu, pertahankan dan upayakan untuk tetap bertahan. Tapi kuncinya jangan dipaksakan. Karena sesuatu yang tidak passion, sesuatu yang tidak pada bidangnya, sesuatu yang tidak disukai, tidak akan bertahan lama. Dan kalian kemungkinan besar akan gagal. Kalau tidak mau gagal, cari jalan lain untuk kalian berhasil. Mungkin itu pesan kita pada hari ini. Yang juga saya rasakan ketika saya pertama kali mengajar di politeknik. Berat mengajar di politeknik. Banyak teman-teman yang meragukan saya apakah saya bisa bertahan di bidang kejuruan. Karena basicnya saya dari akademik, kemudian saya banyak belajar teori pada waktu S1 dan S2 saya. Ketika di bekerja, saya masuk ke bidang yang full hands on atau full praktek. Dan saya mulai belajar lagi, membaca lagi, melakukan pelatihan lagi. Dan saat ini saya mencintai apa yang saya kerjakan sekarang. Itu kuncinya. Kita butuh dukungan dari orang-orang terdekat, butuh dukungan dari lingkungan kita. Jangan terlalu menolak lingkungan, tapi jangan terlalu dekat dengan lingkungan. Mungkin menjaga jarak kondusif itu lebih baik bagi seorang pendidik dan bagi seorang mahasiswa juga. Terima kasih sudah menemani pagi ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga bermanfaat dan memotivasi. Karena ketika saya kadang merekam video atau membuat presentasi, saya juga menjadi teringat kembali masa-masa kuliah dan masa-masa saya bermimpi untuk menjadi seorang dosen dulu. Nah, semoga kalian sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.